Ya, silakan, barangkali bisa saya jawab. Kalau besok-besok ketemu Pak Ustadz, tadi kan Ustadz bilang imam zaman itu dinantikan oleh Yahudi juga, umat-umat yang dahulu juga. Nabi Musa itu gitu ya, meyakini Imam Mahdi gitu ya. Nah terus kan dikatakan barang siapa yang wafat tidak berwilayah pada imam, maka dia akan sia-sia gitu ya. Itu yang mereka, yang orang-orang Yahudi yang dia meyakini Imam Mahdi, yang menantikan Imam Mahdi, apakah dia berwilayah juga gitu, dia tidak sia-sia gitu? Iya, berwilayah itu bermacam-macam. Ada yang sekedar pengakuan saja berwilayah, mengakunya atau mencintainya tapi tidak mengikuti hati mentaatinya. Itu pun ya palsu, cinta palsu namanya. Ya, cinta palsu hanya di mulut saja, tidak ada pengamalannya. Wilayah pun ada yang wilayah yang sebenarnya, ada wilayah yang apa namanya, yang palsu. Seperti misalnya Ibnu Muljam berwilayah, masya Allah luar biasa. Tapi karena kepalsuannya begitu dalam sampai bukan saja tidak mentaati, tapi malah membunuhnya. Dan betapa banyaknya sahabat Imam Ali ya, yang berwilayah pada beliau, tapi di masa Imam Husain malah melengos begitu. Dan kita pun berwilayah, tapi jangan sampai kita melengos. Jadi wilayah itu ada yang apa namanya, secara hakiki, secara sejati, sehingga mentaati, mengamalkan semua perintah dan larangan Imam Maksum. Adapun ada juga yang tidak sejati, tidak hakiki. Itu hanya pengakuan saja. Nah, orang-orang Yahudi yang apa namanya, hanya mengakui saja, ya berwilayah, cuma wilayah di bibir, tidak dianggap wilayah yang sesungguhnya. Nggak ada artinya. Tapi nanti ketika Imam Zaman muncul, hadir, nah mereka masih hidup berwilayah sesungguhnya dan mengikuti mentaatinya, maka sama dengan kita, yaitu betul-betul mentaati dan mengikutinya, dan berwilayah, wilayahnya mendapatkan ganjaran, ada manfaatnya insya Allah. Karena itu kita harus menjaga wilayah ini, kita pegang kuat-kuat, bahkan kita tingkatkan sampai pada tingkat tertentu, jangan kita lepas sedikit pun. Ini kenikmatan yang sangat besar. Tidak ada kenikmatan, tidak ada anugerah, tidak ada pemberian dari Allah sebesar wilayah. Ya, kalau kita timbang semua nikmat yang ada ini, nikmat ma'nawiyah, nikmat materi, maka nikmat wilayah, nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling tinggi. Sekiranya misalnya kalau antum dikasih dunia dan seisinya, tapi keluar dari wilayah Ahlul Bait, mau nggak? Dunia seisinya nggak ada artinya kalau kita keluar dari Ahlul Bait. Kenapa? Karena wilayah Ahlul Bait ini kenikmatannya abadi selama-lamanya. Dunia seisinya, dunia sebentar, paling berapa tahun. Begitu. Jadi orang yang paham, orang yang mengerti betapa wilayah Ahlul Bait ini begitu tinggi nilainya, ditukar, diganti dengan apapun nilainya tidak akan bisa diterima. Ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab Ibu. Sudah jelas barangkali? Seperti kaum munafik ini ya Pak ya, Ustadz ya, pada saat yang barang dia meyakini Rasulullah, tapi ya Rasulullah tidak ada, banyak pada luar munafiknya ya Ustadz ya. Iya betul. Jadi kaum munafikin malah dia lahiriahnya berwilayah, tapi batiniahnya ingin menghancurkan wilayah. Kalau nggak ada kaum munafikin, ya, imam zaman atau imam maksum pada zaman masing-masing tidak terbunuh. Jadi yang membunuh para imam maksum adalah kaum munafikin. Coba kita baca sejarah. Imam Ali siapa yang membunuh? Apa orang Kristen yang membunuh Imam Ali? Imam Hasan, Imam Husain. Terus selanjutnya itu kaum muslimin juga yang membunuh Imam Maksum. Bukan dari orang apa namanya, Kristen atau Yahudi, enggak. Mereka dari kaum munafikin. Ya, mereka kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Kaum munafikin menjadi bahan bakar api neraka jahanam, dan mereka tidak akan ditolong selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Itu munafikin yang sampai pada tingkatan mengeluarkan mereka dari wilayah Ahlul Bait. Sebab munafik juga, nifak itu bertingkat-tingkat, ya. Bisa jadi kita pun ada sifat nifak, sifat munafik, cuma masih rendah, masih sedikit, masih mungkin kita hapus dengan bertobat, dengan istighfar. Ya, kita masih ada sifat munafik, tapi munafik insya Allah yang ringan, yang sedikit, yang kecil, yang bisa kita tapi dengan bertobat, dengan istighfar. Tapi munafik dan nifak yang berat, yang besar, itu sudah sangat sulit,
tidak lain kecuali ya dimasukkan dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas Bu ya insyaallah. Insyaallah. Makasih Ustaz. Afwan. Minta sedikit penjelasan lagi dari antum terkait di doa ahad itu, Ustaz. Bangkitkan kami lagi nanti dari kubur dengan menggunakan kain kafan dan menghunus pedang, Ustaz. Ini ada pertanyaan mengenai sebagian kandungan doa al-ahad. Jadi doa al-ahad itu, al-ahad perjanjian. Ini pun satu doa yang harus kita baca setiap hari, setiap pagi. Itu kita berjanji setiap pada Imam Mahdi, pada Imam Zaman. Dan usahakan dihafal doa ahad tersebut. Ya. Yang awalnya Allahumma rabban nuril azim, rabbal kursiyir rafi, rabbal bahril masjur dan seterusnya. Sampai pada ungkapan tadi ditanya itu, Allahumma in hala baini wa bainahul maut. Ya Allah, jika terhalang antara aku dan Imam Zaman kematian. Artinya ya Allah, jika aku sudah mati, Imam Zaman belum hadir, aku tidak melihatnya, itu maknanya kita minta dibangkitkan. Alladzi ja'altu hatman maqdiyya fa akhrijni min qabri, bangkitkan aku, keluarkan aku dari kuburanku. Tadi yang kita singgung dalam sebuah kitab Yahudi itu. Kita minta dikeluarkan dari kuburan kita dengan jasad yang masih utuh. Mu'taziran kafani, menggunakan pakaian dan seterusnya sampai memegang pedang. Artinya kita mohon dibangkitkan nanti pada masa zuhur Imam Zaman, kita membawa senjata membela Imam Zaman dan mati syahid. Nah, di antara manfaat doa al-ahad itu bagi yang baca 40 hari betul-betul dengan ikhlas, pasti dia akan dibangkitkan nanti di masa Imam Zaman zuhur, kalau dia mati duluan. Itu dan manfaat doa al-ahad. Jadi kita jangan sampai meninggalkan doa al-ahad, kita baca tiap pagi sampai hafal. Hafal lafadznya, paham maknanya, paham arti dan juga maksudnya serta tafsirannya, sehingga mendarah daging di jiwa kita. Itu menjadi sumber ketenangan, sumber kedamaian. Kita tidak akan gelisah, tidak akan stres, akan punya harapan yang lebih banyak lagi insyaallah. Qanut itu masya Allah. Jadi yang jelas makna doa ini barusan bahwa roj'ah itu pasti ada. Dan roj'ah itu punya dalil yang kuat di Al-Quran dan di hadis-hadis. Sekalipun di ahli sunnah tidak membahasnya. Di Qurannya ada, hadisnya ada. Ya, karena itu ada di riwayat yang saya baca bahwa para imam ma'asum itu ketika mereka dikuburkan, nggak lama kemudian ada yang 3 hari, ada yang lebih, jasanya sudah tidak ada. Ya dipindahkan mungkin ke alam barzah, menyapu dengan ruhnya, seperti bisa terjadi. Kok bisa? Bisa saja. Ya ketika Mi'raj Nabi kemana Mi'raj? Nabi Mi'raj itu ke alam barzah namanya. Ruh Nabi dengan badannya, fisiknya ke alam barzah untuk melaksanakan Mi'raj. Ya, untuk menerima amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin? Ya mungkin. Nyatanya Nabi Isa kemana Nabi Isa? Nabi Isa ada di negara mana? Nabi Isa ada di alam langit, alam barzah namanya. Nabi Isa fisik dengan ruhnya, badan dan ruh hidup di alam barzah, begitu. Begitupun tidak heran kalau Imam Ma'sum itu ketika telah meninggal, kemudian disatukan lagi dan sampai nanti di alam barzah, ruh dengan fisiknya. Ada hadis begitu, bisa jadi. Nanti ketika roj'ah maka akan hadir fisik dengan badannya, begitu. Hadir semuanya Imam Ma'sum itu di masa Imam Zaman zuhur. Bahkan roj'ah ada 2, ada roj'ah sebelum zaman Imam Zaman zuhur, ada doa setelah Imam Zaman zuhur. Jadi doa ini adalah doa kita mohon dibangkitkan dari kuburan kita kalau kita meninggal sebelum Imam Zaman zuhur. Mungkin insya Allah generasi berikutnya anak cucu kita akan mengalami roj'ah insya Allah, mengalami hidup bersama Imam Zaman insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya silakan Ibu Kina. Ustaz, saya mau tanya, tadi Ustaz berkata dibangkitkan dari kubur. Wujud dibangkitkan dari kubur itu apakah semata-mata keluar dari dalam kubur atau dengan ruh baru yang seperti maksudnya ruh dan wujud tanpa keluar dari dalam kubur gitu misalnya. Ya. Ya ketika seorang meninggal dunia, orang meninggal nih kan dimandiin, dikafani, dibungkus, disolati, kan dikuburkan setelah itu. Ketika dikuburkan, apa yang dikuburkan dalam tanah? Kan badannya.
Ruhnya dikuburkan enggak? Ruhnya ke alam barzah bisa sudah. Nah, ini sebagian mukminin ketika masa hudur Imam Zaman, ruhnya di alam barzah itu masuk lagi, kumpul lagi, bukan masuk lagi, kumpul lagi, connect lagi dengan jasadnya di masa Imam Zaman. Begitu. Seperti misalnya kejadian pada masa Nabi Isa. Nabi Isa dengan doanya dan mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Jadi orang dikuburkan, ya ini ada kuburan begitu. Nabi Isa datang, disaksikan, berdoa, kemudian kuburan terbongkar, orangnya bangun. Gitu. Ketika sudah selesai masalahnya, Nabi Isa bilang, kamu kembali lagi, mati lagi, kembali lagi ke alam barzah ruhnya, fisiknya dikuburkan lagi. Imam Ali pun pernah terjadi seperti itu namanya kebangkitan, itu dibangkitkan. Jadi Nabi Isa dan para imam masum punya kemampuan menghidupkan orang mati. Rasulullah punya kemampuan menghidupkan orang mati seperti Nabi Isa. Kalau Nabi Isa aja bisa, apalagi Rasulullah, apalagi Imam Masum, pasti lebih bisa. Begitulah kira-kira nanti ketika di masa Imam zaman zuhur, ya insya Allah kita ini sudah meninggal, Imam zaman zuhur, nah, maka ruh kita nyambung ke badan kita keluar dari kuburan bersama Imam zaman. Kita berkumpul dengan Rasulullah, dengan para masumin. Ya, kita di sini kita mengalami kejayaan, menyaksikan keadilan, kesejahteraan di seluruh dunia kayak apa coba? Nggak tergambarkan. Kalau di satu kampung aja lah, di satu kampung semuanya sejahtera, semuanya sehat, sekolah gratis, rumah sakit gratis, makannya semua punya gedung, semua punya rumah, semua ber-AC, semuanya kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia. Ini satu kampung. Gimana kalau satu negara semuanya sejahtera, adil, nggak ada yang sakit, semuanya sehat, semuanya damai, nggak ada kedengkian, nggak ada permusuhan, nggak ada iri hati, semuanya kaya. Rumah sakit gratis, pendidikan gratis, kayak apa negara? Ini satu dunia semuanya begitu, kayak apa? Itu kenikmatan dunia kayak begitu. Jadi Allah menciptakan manusia ini untuk kenikmatan dunia dan akhirat. Satu syaratnya mentaati nabinya, rasul dan imam masum. Sejak dulu kalau mereka manusia mentaati nabi dan rasul dan para masumin sudah sejahtera. Semuanya begitu. Jadi surga dunia akhirat. Nah karena tidak mentaati, membangkang akibatnya seperti sekarang ini. Kita ini korban dan akibat dari orang yang tidak mentaati Allah, orang-orang yang bermaksiat, kita pun terbawa. Bahkan kita pun masih bermaksiat sebenarnya kalau kita korek-korek lagi. Ya, cuma insya Allah kita masih ringan maksiat kita. Jelas ya insya Allah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pernah berkata ketika kita memohon kepada imam zaman untuk hadir di kuburan orang tua yang kita ada meninggal, insya Allah para imam itu akan datang ketika atau bagi orang yang berwilayah. Nah, apakah itu berlaku ya buat selain orang tua kita kan? Misalnya teman atau saudara kita yang ketika hidupnya itu dia berwilayah dan mungkin perilakunya kurang baik. Terima kasih. Iya. Di saking luasnya rahmat Allah kepada kita ini, saking banyaknya dalamnya rahmat Allah pada kita ini tersebar, kita ada terselip di hati kita untuk berikan bantuan pada yang meninggal dunia. Pada siapa saja, buat orang tua kita, ayah, ibu, teman, siapa saja kita cintai, kita bisa mendoakan, kita mau syafaat Nabi, syafaat Imam Zaman, syafaat Imam Masum untuk memberikan bantuan syafaat pada orang kita cintai itu. Dia berlaku juga bukan saja buat orang tua kita, bahkan buat teman kita, sahabat kita, tetangga kita, yang kita cintai, yang kita sayang, yang kita kenal. Dan akan dikabulkan itu. Ini jalan, jalan keselamatan buat seseorang. Makanya beruntung orang yang punya teman yang berwilayah. Sangat beruntung punya anak yang berwilayah. Orang tua berwilayah, guru berwilayah, semuanya beruntung. Wilayah nggak ada kerugian. Sebab keuntungan di alam barzah sampai ke akhirat, di sana selama-lamanya. Kalau kerugian dunia sementara, ya nggak apa-apa kerugian dunia, di akhirat nggak rugi. Nah, kan biasa seperti itu. Di dunia kita rugi, nggak apa-apa, dunia sementara, tapi di akhirat jangan sampai rugi. Yang enak di dunia nggak rugi, akhirat juga mendapat kesenangan. Nah, jadi bantuan dari Imam Ma'sum itu dari Rasulullah, bisa mereka memberikan syafaat pada siapa saja selain orang tua kita, dan kita bisa minta itu, dan kita yakin kita ini berwilayah, kita tidak bermaksiat, hati kita bersih, pasti dikabulkan permintaan kita. Dan tidak mungkin, nah, kalau Rasulullah para ma'asumin itu sangat sayang kepada kita, sayang mereka jauh lebih tinggi, lebih dari orang tua kita, maka
Mana mungkin akan menolak doa kita atau permohonan kita? Nggak mungkin, pasti akan dikabulkan doa kita. Sekarang kita bilang, wahai Imam Zaman, ya Rasulullah, tolong berikan syafaat buat ayah saya, buat ibu saya. Kalau udah syafaat akan ditambahkan kenikmatannya, seperti itu. Itu dengan mudah. Itu berkat adanya wilayah, pentingnya wilayah. Tapi orang nggak berwilayah, misalnya orang fasik, ahli maksiat, orang yang mengingkari wilayah terang-terangan, dia berdoa begitu, yang nggak nyambung, nggak diterima. Ya, jadi istilahnya ada fa'il, ada qabil, ada pelaku, ada yang menerima. Ketika fa'ilnya kita ini pelakunya dan kita berwilayah, ada qabil yang menerima, dia pun misalnya tidak memiliki dosa besar, bukan musyrik, pasti akan connect, akan nyambung, akan menerima syafaat dari Imam Ma'sum insyaallah. Jelas ya? Ya amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau orang yang berwilayah bermaksiat itu bagaimana Ustaz? Tapi dia berwilayah, tapi dia bermaksiat. Bagaimana? Tidak berwilayah bermaksiat. Berwilayah, Oh iya. bermaksiat. Dosa Iya. besar. Tergantung dosanya. Tergantung dosanya. Cuma di hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang berwilayah itu, ada di hadis yang baca. Orang-orang yang berwilayah, jadi wilayahnya benar. Pada Imam 12, mentaatinya, sholat nggak ditinggalkan, benar wilayahnya. Tapi punya dosa besar. Nah, dosa besar macam-macam. Ada dosa besar kayak kemusyrikan, itu udah lewat, itu berat. Ada dosa yang lain. Maka orang yang berwilayah, tapi dia punya dosa besar, tidak akan meninggal dunia, melainkan dikasih sakit dulu. Kasih sakit, kasih ujian, kasih problema. Sakitnya itu, problemnya itu untuk membersihkan dosanya. Pas dosanya bersih, baru meninggal dunia. Begitu. Itu orang yang berwilayah. Ya. Kalau dosanya mengulurkan dari wilayah, ya kita nggak tahu, itu sangat berat. Nanti dia alamatnya pensiksaan. Jadi sakitnya tidak membersihkan dia. Tapi kebanyakan orang berwilayah itu ketika sakit mau meninggal dunia, sakitnya membersihkan dosa dia. Jika meninggal, wilayahnya sempurna, wilayahnya murni kepada Ahlul Bait, tidak dikotor dengan dosanya itu. Baru meninggal dunia, seperti itu. Insya Allah. Ini aku ada pertanyaan dari Soraya. Salat washah bisa untuk Wahsyat. pada keluarga yang sunni kah? Iya. Iya. Tadi ada tambahkan sedikit. Ada dosa-dosa orang berwilayah itu nggak bisa suci dengan penyakit di dunia. Tapi setelah meninggal disucikan di alam barzah. Dengan apa? Dengan doa anaknya, dengan doa istrinya, suaminya, dengan macam-macam cara. Ketika nyambung bersih. Misalnya, banyaklah contohnya ya. Itu bisa seperti itu. Jadi banyak cara insya Allah orang berwilayah bisa suci dari macam-macam dosa. Ya. Iya, bisa. Nah, tadi ada pertanyaan yang apa namanya? Apa pertanyaannya? Sholat wahsyat. Apakah sholat wahsyat itu mendoakan atau sholat secara khusus mendoakan untuk orang sudah meninggal dunia bisa buat orang yang sunni? Boleh, nggak apa-apa. Dan dibolehkan, dianjurkan juga itu doakan, nggak ada masalah. Ya. Cuma kalau dia munafiknya terang-terangan, memusuhi Ahlul Bait terang-terangan, artinya sudah tahu, ngerti dengan kesadaran tetap musuh Ahlul Bait, ya jangan. Ya. Kita nanti disalahkan. Udah tahu musuh Ahlul Bait terang-terangan, dengan kesadaran, malah didoakan, jangan. Ya sayang. Ya, doakanlah orang-orang yang tidak memusuhi Ahlul Bait dengan terang-terangan. Insya Allah akan sampai doa kita kepada mereka. Ya. Pertanyaan semua orang-orang dulu kan mungkin bisa ribuan tahun atau 900 tahun. Ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana Imam Mahdi itu tidak terpengaruh dengan atau Nabi Khidir tidak terpengaruh dengan usia-usia kita yang paling pendek di zaman sekarang ini. Iya, memang banyak faktor ya. Banyak faktor seseorang itu bisa tetap menjaga kesehatannya, bisa menyelamatkan badannya. Banyak jalan, banyak sebab. Yang kalau kita bersungguh-sungguh menjaga kesehatan kita, kesehatan badan, kesehatan rohani, maka pasti akan panjang juga. Itu sudah hukum kausalitas yang pasti, sudah sunatullah. Sudah sunatullah, hukum kausalitas, sebab akibat. Orang yang menjaga kesehatannya dengan sempurna, sungguh-sungguh, dan menjaga kesehatan rohani dengan sungguh-sungguh, sehingga sinkron nanti aturan dengan jasmani,
akan panjang usianya, itu pasti sifatnya. Nah, cuma kita ini tidak pandai menjaga kesehatan, makannya sembarangan, ya. Kemudian apalagi nggak memperhatikan halal haramnya, apalagi ya makruh apalagi. Nah kalau kayak Nabi Khidir, Imam Zaman, hanya dua yang dikerjakan, yang mustahab dan yang wajib. Mustahab dan wajib, tidak melaksanakan yang mubah, apalagi yang makruh, apalagi yang haram sama sekali. Jadi hanya yang mustahab, yang sunat dan yang wajib. Karena ilmunya sempurna. Nah ketika ilmunya sempurna, maka menjaga kesehatan ruhanianya, juga menjaga kesehatan jasmanianya. Ketika dijaga dulu dengan sempurna, maka akan panjang usianya. Ya kaidahnya begitu. Setiap orang yang menjaga kesehatannya dengan baik, dengan sempurna karena ilmunya, jika menjaga ruhaninya dengan baik karena ilmunya, pasti akan panjang usianya. Itu sudah kaidah. Kita pun bisa begitu. Kenapa kita pendek? Ya bukan karena hal yang lain, karena kita tidak pandai menjaga kesehatan, tidak pandai menjaga badan kita, makanya sembarangan. Dan makan sembarangan pun nanti ada sebab yang lain, karena faktor mungkin polusi, ada udara, ada air, macam-macam begitu. Jadi banyak hal. Yang jelas kalau orang itu menjaga kesehatan dengan baik, hati-hati, akan tetap sehat, kuat, dan akan panjang usianya insya Allah. Bisa lagi tadi Ya. Tapi kan ini, Nabi itu usianya kan sekian, ya, panjang juga. Imam-imam pun usianya nggak panjang-panjang juga. Tapi Imam Mahdi kok bisa panjang? Itu kan jadi pertanyaan juga. Kenapa Imam Mahdi panjang? Karena sementara imam-imam lain usianya pendek-pendek gitu. Dan istilahnya imam-imam lain kayaknya nggak sehebat Imam Mahdi gitu, bisa nggak kelihatan, bisa orang tuh nggak tahu sampai dia bisa berumur panjang. Itu mungkin penjelasan. Iya, kalau kita perhatikan sejarah, apakah misalnya Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein itu mereka meninggal dunia karena sakit, karena kesehatannya, ataukah karena dijahati oleh orang lain? Ya. Kalau mereka tidak dijahati, didahului oleh orang lain, artinya kematiannya itu bukan karena dirinya sendiri, tapi karena kejahatan orang lain. Artinya kalau tidak kejahatan orang lain, mereka akan panjang usianya. Ketika tidak ada yang bunuh, tidak ada yang menyakiti, akan panjang usianya. Semua imam begitu, karena ilmunya sempurna. Semua imam karena ilmunya sempurna sehingga bisa menjaga fisiknya dan rohani sempurna dan akan panjang usianya. Jadi hatta Rasulullah kalau nggak diracun akan panjang usianya. Imam Ali, Imam Hasan, dan semua imam begitu. Ketika tidak dibunuh, ya karena faktor eksternal, faktor luar sehingga beliau cepat meninggal dunia. Ya. Hatta Isa Diazar karena faktor luar, karena dibunuh hingga cepat meninggal dunia. Jadi bukan karena faktor internal. Kalau kita faktor internal, ya udah tahu. Misalnya merokok itu bikin batuk-batuk, sakit paru-paru, rokok terus, makan gorengan terus, ya cepat mati. Begitu nantang lagi, orang nggak merokok juga mati. Udah tahu rokok berbahaya, sebagian malah mengharamkan, malah nantang. Ya, tambah bahaya lagi dengan tantangannya itu. Jadi harus berhati-hati. Ya. Sehingga kita berusaha untuk ya menjaga kesehatan sebatas kemampuan kita. Karena kalau dengan sengaja haram juga. Ya, makan yang dimakan atau minuman yang diminum, dan juga berdosa. Ketika seseorang dia punya penyakit tertentu dan dia yakin tahu informasi dari dokter, dari teman-temannya, dari pengalamannya, kalau dia makan ini akan kumat penyakitnya. Dia tahu, ada pengalaman, dokter juga bilang jangan makanan itu, teman-teman juga bilang jangan, semua juga tahu, tapi sengaja dia makan. Kemudian dia sakit, dia mati. Nah, ini berat tanggung jawabnya. Berarti dia mendatangkan penyakit buat dirinya dengan kesengajaan. Itu juga maksudnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sengaja, jangan menantang. Jangan ngikuti hawa nafsu perut diikuti terus apa aja masuk. Iya. Kata kalau saya ada riwayat mungkin saya lupa. La taj'alu butunakum quburul hayawan. Jangan jadikan perut kalian jadi kuburan hewan. Ayam masuk, kambing masuk, bahkan cekernya masuk, telurnya masuk, ya nanti dari kerbau masuk, semuanya masuk. Jadi kuburan kita dari kuburan hewan. Buah-buahan macam-macam dapur kita, pisang masuk, anggur masuk, semua masuk. Ya, itulah kita, rakus, tamak, semua dimakan. Akibatnya ada penyakit yang sampai kepada diri kita. Ya. Ini ada pertanyaan nanti dari Ibu Soraya dulu. Ini pertanyaannya, kalau kita punya dosa besar, bagaimana cara bertaubatnya jika Allah Subhanahu wa taala tidak menguji dengan penyakit
apakah akan mendapatkan siksa, apakah akan mendapatkan siksa kubur untuk menghisap dosa besarnya, padahal dia sudah berwilayah. Terus saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diracun. Mohon ceritakan kisahnya, karena saya tidak tahu. Iya. Tadi sudah saya singgung bahwa dosa itu bermacam-macam. Dosa ada yang besar, ada yang kecil. Besar pun bermacam-macam, bergradasi, bertingkat-tingkat. Ada sebagian dosa yang bisa dihapus dengan penyakit. Ada sebagian dosa yang nggak bisa dihapus dengan penyakit, dengan rasa sakit, sampai ke alam barzah. Ini bagaimana? Yang jelas dosa itu ada dua bagian. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada manusia. Kalau hanya dosa kepada Allah, itu masih ringan dengan bertobat, istighfar, kapok, sungguh-sungguh, tobat nasuha, akan Allah maafkan. Allah Maha Pemaaf. Kalau dosa kepada Allah. Tapi dosa kepada manusia ini yang berat. Kalau misalnya seorang korupsi uang rakyat, ketika mau tobat, kembalikan uang itu pada rakyat semuanya. Ketika dia nggak bertobat, sampai ke kuburan dibawa, sampai ke akhirat nanti dibawa itu. Jadi sisanya di alam barzah juga, sampai di akhirat juga, sampai nanti diadili. Kenapa? Karena dia berbuat dosa yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, yaitu mencuri atau korupsi atau manipulasi. Begitulah setiap kejahatan, kezaliman yang berkaitan dengan orang lain, dengan manusia, maka sangat berat bertobatnya dengan cara khusus. Ya, ada cara-cara khusus untuk bertobat dari kesalahan orang lain. Ada di hari Selasa pasti itu juga dijelaskan di situ. Ada caranya. Cuma kalau sangat berat, sangat besar dosanya, ya sampai ke alam barzah pun nggak bisa disucikan, bakal sampai di akhirat nanti. Itu yang harus kita hindari. Terutama kalau misalnya kayak korupsi, membunuh orang lain tanpa hak. Kayak misalnya dosa orang-orang yang munafik yang bersekongkol dengan Netanyahu, kan ada. Mereka juga ada yang ulama juga, itu bagaimana? Itu nggak bisa disucikan kecuali dengan pengadilan di alam akhirat nanti. Sangat berat sekali. Ya. Adapun tentang wafatnya Rasulullah diracun itu diceritakan sekilas ada di Bukhari juga. Pada suatu hari Rasul dikasih hadiah daging matang, ya, dari seorang wanita. Ternyata di situ ada distribusikan racun oleh wanita tersebut. Rasul memakannya sehingga Rasulullah disitu mengalami sakit, kemudian mengakibatkan beliau meninggal dunia. Itu kisah global seperti itu. Ada siapa wanita itu, bagaimana, tidak ada penjelasan mengenai detailnya sejak tersebut. Yang jelas Rasulullah diracun, ada yang meracun seorang wanita Yahudi. Dikisahkan wanita Yahudi, ya. Apakah wanita Yahudi atau wanita yang munafik, kok kita nggak tahu. Di situ di Bukhari wanita Yahudi. Tapi juga karena kita nggak tahu, nanti kita lihat nanti ketika udzur imam zaman baru akan ketahuan, insya Allah. Ya, ya silakan Pak Jatmanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencermati fenomena yang sekarang Ustaz, ya, seperti kejadian-kejadian perang dunia. Nah ini kan perang di Palestina seperti itu, dan apakah wilayah itu nanti apakah setelah ada perang dunia ketiga semua akan dihancurkan? Kan ada yang menerangkan bahwa akan datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu apakah udah semuanya udah ada sebagian penduduk ada yang meninggal semua, terus muncul Imam Mahdi dan akan yang meninggal itu akan dihidupkan seperti itu. Apakah saya pernah mendengar cerita itu? Apakah ada juga cerita yang yang dari timbul Imam Mahdi kan akan ada bendera hitam dari wilayah Irak atau Yaman atau Utsmania, itu seperti itu Ustaz. Bukan fenomena yang ada itu seperti itu. Macam-macam itu, apakah mereka dengan wilayah masing-masing jadi bersatu nanti seperti itu Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Ya. Mungkin Anda jauh sebagian, karena sebagiannya masih akan kita bahas nanti pada tema-tema berikutnya. Masih banyak yang perlu kita bahas. Tapi sebagian mungkin Anda singgung sedikit mengenai fenomena yang terjadi pada masa imam zaman nanti. Dari hadis-hadis dan riwayat dapat kita pahami bahwa akan terjadi peperangan besar-besaran
dan banyak yang menjadi korban, banyak yang mati atau meninggal dari perangan tersebut. Tapi tentu nggak semua manusia meninggal. Imam Jaman baru muncul, nanti nggak ada orang. Kata meninggal semuanya enggak. Banyak yang masih hidup, ya. Yang meninggal ya meninggal, mati ya mati, ya yang masih pun banyak. Begitu. Arti bahwa kezaliman itu tersebar di seluruh dunia pada tingkatan masing-masing, tidak sama. Kezaliman ada, cuma pada tingkatannya masing-masing. Misalnya kezaliman di Palestina, ya kayak begitu tingkatannya. Kezaliman di Lebanon kayak begitu, di Yaman seperti itu. Kezaliman di Indonesia ada juga, ya kayak begini kita saksikan. Semua ada kezaliman merata, tapi bukan berarti sama. Merata, tapi tidak sama. Di Iran ada kezaliman, tapi bentuknya lebih ringan, berbeda. Jadi merata. Ya. Di samping kezaliman merata juga, ada juga persiapan dari para pendukung Imam Jaman. Kalau nggak ada yang mendukung, nggak ada prajuritnya bagaimana? Kalau sudah disiapkan, ya. Misalnya Hizbullah, Hamas, Houthi, itu persiapan akan menjadi prajurit Imam Jaman nanti. Jelas. Nah, ketika nggak ada prajuritnya, nanti Imam Jaman sendirian, nggak mungkin, mustahil juga. Ketika pendukungnya sudah kuat, sudah eksis, sudah solid, dan sudah kelihatan, nanti akan hadir Imam Zaman, akan muncul. Yang muncul di Ka'bah pada hari Jumat. Kemudian nggak lama turun Nabi Isa yang sholat di belakang Imam Zaman. Di situ berada pengumuman, diumumkan akan kemunculannya, kehadirannya akan mendirikan negara Islam. Itu globalnya begitu. Ada perinciannya nanti banyak sekali. Kita akan bahas di kemudian hari insya Allah tentang Imam Zaman. Tadi apa lagi lupa Ana? Ya, karena pengaman yang ini kan dunia ini kan sekarang seperti itu, kejahatan itu merajalela. Makanya apa? Ya pas dunia dihancurkan atau baru muncul itu, atau sebagian orang yang ada baru ini. Enggak, kehancuran tetap ada kayak di Palestina, kehancuran ada kan, di Yaman kehancuran ada. Tapi juga kemakmuran ada, kayak di Iran kemakmuran. Di tempat ada kemakmuran juga, cuma kita nggak tahu. Bukan berarti kehancuran hancur semuanya, enggak. Ada zalim semuanya, enggak juga. Artinya merata itu sesuai dengan tingkatan masing-masing. Kayak di Iran belum lama diumumkan gaji para pegawai naik. Harga emas turun. Bantu pemerintah semakin merata. Padahal di embargo semikian rupanya. Berarti ada kemakmuran kan. Seperti itu. Kemudian juga senjata semakin modern, semakin kuat. Ya jelas akan menyerahkan wilayah ini ya kepada Imam Zaman nanti dari Khurasan itu. Bendera hitam dari Khurasan, dari mana kalau bukan dari Iran. Dan rahbar orang Khurasan. Itu sudah sangat jelas. Ya seperti itu. Dan insya Allah kita bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa yang semakin jelas akan kehadiran Imam Zaman insya Allah. Sekarang yang penting buat kita adalah taklif kita ini. Itu kan fenomena. Kita banyak nggak tahu. Ada riwayat, ada hadis kita nggak tahu. Yang penting buat kita ini kita mau ngapain, kita mau jadi apa, begitu. Kita jangan hanya pandai bercerita, pandai membaca cerita, kitanya nggak kemana-mana. Nah, kita harus pandai membawa diri kita ini menjadi pengikut Imam Zaman insya Allah. Kita mencetak Imam Zaman. Karena itu kajian Mahdawi sangat penting. Kita harus semangat. Jangan semangatnya semangat ngomong doang. Ya hadirnya enggak, malas-malasan. Suruh piket merasa berat. Ya nggak mau. Ya hujan dikit nggak datang. Ya hujan padahal gerimis doang. Ya. Jadi jangan banyak alasan. Ini kajian Mahdawi Imam Mahdi sangat penting. Buat kemajuan kita juga harus serempak semangat. Sehingga kita tambah ilmu, akan tambah juga, tambah kuat, kita tambah sabar, tambah kuat, insya Allah. Jika kita mudah-mudahan ya bisa jumpa dengan Imam Mahdi, Imam Zaman. Amin ya rabbal alamin. Berarti ada keterangan itu munculnya di sana juga. Iya, iya di Ka'bah nanti, insya Allah. Iya. Ada harinya juga udah ditentukan, Ustaz. Hari Jumat, hari ini. Iya ada riwayat. Iya. Iya silakan Ibu. Surat para imam, para nabi itu kan mengajarkan benar-benar dengan penglihatan mereka bahwa yang kita tidak tahu mereka udah pasti tahu gitu ya Ustaz. Jika seseorang berbuat salah kepada orang lain dan orang lain itu merasa tersakiti dan sangat tersakiti dan sulit untuk memaafkan, tapi kalau kita melihat sejarah Nabi, para imam itu bisa memaafkan karena dia
mengetahui hakikatnya. Sebenarnya kita kan nggak tahu gitu, seberapa besar sih pahala atau hadiah yang Allah berikan untuk orang yang tersakiti bisa memaafkan. Agar ketika ini kan pelajaran juga nih ya buat Ustaz, maksudnya buat kita semua nih Ustaz. Ketika ada seseorang menyakiti kita, terus sampai kita bisa memaafkan kesalahan orang tersebut, pasti kan kita tahu Allahnya akan kasih hadiah buat kita, jadi kita harus belajar memaafkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seseorang menjaga kesehatannya, karena memang hidup sehat itu sangat penting untuk kita beribadah, untuk kita beraktivitas. Tapi di dalam doanya dia meminta untuk dipendekkan umur karena khawatir dengan banyak dosa nanti ke depannya. Itu bagaimana Ustaz? Boleh tidak? Ya. Yang pertama tentang memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Kesalahan orang lain itu selain kita bermacam-macam kesalahannya. Ada kesalahan yang harus dimaafkan, ada kesalahan yang nggak boleh dimaafkan. Ketika kesalahannya sifatnya pribadi, ya maafkan. Tapi kesalahannya yang bersifat umum pada masyarakat dan sangat berat, nggak bisa dimaafkan. Terutama ketika kesalahannya menyangkut masalah syariat, nggak boleh dimaafkan. Seperti misalnya membuat bid'ah. Ya. Misalnya satu contoh, Sayyidah Fatimah Az-Zahra sendiri, ya, dia seorang wanita suci. Sayyidatun Nisa'il Alamin, penghulu wanita di seluruh alam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Sangat luar biasa kebesaran beliau. Nah, ada orang-orang yang menyakiti beliau, merampas fadak misalnya, tapi bukan semata-mata pribadi, itu fadak punya masyarakat umum untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ada kesalahan yang lain, maka Az-Zahra tidak memaafkan sampai akhir hayat beliau, sampai berwasiat kuburkan aku di malam hari. Dan orang itu jangan menjenguk, jangan ikut sholat. Berat sekali. Kenapa? Karena kesalahannya bersifat umum, membawa masyarakat, sehingga Az-Zahra tidak memaafkan. Kalau kesalahan pribadi ya dimaafkan, karena pribadi nggak ada masalah. Kalau Rasulullah disakiti kan, Rasul memaafkan karena pribadi. Lihat masalah agama, masalah akidah, keyakinan, dan sangat membahayakan, itu nggak mudah memaafkan. Kita pun begitu, kita melihat kesalahan orang lain, kita lihat kesalahannya apa sih? Kesalahannya pribadi atau ringan, kita hanya punya dendam saja, ya maafkan saja, kita paksakan gitu. Nah, kita merasa berat bagaimana? Nah, bilang aja, kalau antum untuk memaafkan kesalahan si A misalnya, dikasih hadiah 1 miliar, 1 triliun, mau nggak? Mau, sekarang jadi maafkan pasti 1 triliun. Misalnya begitu, pasti maafkan. Kenapa? Ya karena kita mengenal segala hal dari sisi materi. Nah, ketika memaafkan kesalahan orang lain, salahnya ringan, sesama muslim, bisa sama saudara, sama keluarga, hadiahnya apa? Hadiahnya bukan 1 triliun, hadiahnya surga. Hadiahnya Allah ridho. Ketika Allah ridho, doa kita terkabul, kita mudah masuk surga. Masa nggak dimaafkan? Betapa bodohnya kita. Dikasih 1 triliun memaafkan, dikasih surga memaafkan, karena kita nggak paham. Jadi lihat kesalahannya. Aku kesalahan sifatnya, ya bukan kesalahan sifatnya umum, menyangkut masalah akidah, masalah wilayah, masalah masyarakat, jadi maafkan. Kan ada pepatah, ya. Manis tughdiba wa lam yaghdab fa huwa himarun. Wa manis tu'afi wa lam ya'fi fa huwa syaitanun. Orang yang dibuat marah enggak marah, diejek, diapain enggak marah-marah, dia itu bukan manusia, dia itu himar. Himar enggak pernah marah. Kalau manusia ada sabarannya, ada batasnya supaya marah juga. Dan orang dimintakan minta maaf pada batas tertentu dia nggak maafkan, bahwa syaitanun, dia itu setan nggak maafkan. Jelas ya? Jadi yang pertama. Yang kedua, tadi apa yang kedua lupa? Oh iya, menjaga kesehatan dengan sadar, berdoa minta dipendekkan umur, itu nggak benar. Semua nabi, semua rasul, semua ulama berdoa minta panjang umur. Kalau minta pendek umur, berarti menentang semua orang dan menentang fitrahnya juga. Karena alasan takut itu, jadi ya alasan itu bukan dijadikan sebagai ilat, alasan yang benar, itu alasan yang salah. Karena takut dosa ingin dipendekkan umur, itu malah dia berdosa ketika minta pendek umur dengan doa kayak begitu, jadi salah. Jadi gimana? Ya minta panjang umur, jauhkan dosa, ikhtiar yang sesungguhnya, taati Allah, nanti akan selamat insya Allah, seperti itu. Jadi nggak benar doa seperti itu. Ya.
Kalau Rafidi itu identik yang ditulis itu ya. Tapi ini Iya, ahli sunnah dan syiah sama-sama Rafidhi. Kalau syiah Rafidinya kan Rafidi rafada yarfudu, bahasa Arab menolak. Syiah Rafidi kenapa? Karena menolak khilafah. Abu Bakar nggak terima khilafahnya, Umar nggak terima khilafahnya, dan semua nggak terima khilafahnya. Syiah Rafidi menolak khilafah. Kenapa dia tolak? Ada alasan. Ahli sunnah juga Rafidi juga, sama-sama Rafidi. Semua ahli sunnah Rafidi, bukan Rafidi khilafah. Mereka menolak khilafah, tapi Rafidi wilayah. Berat sekali. Wilayah sudah jelas, sudah gamblang, ada Al-Qur'annya, hadisnya, dia tolak. Jadi yang lebih Rafidi siapa? Lebih dalam Rafidi siapa? Ya tinggal dikaji aja dalilnya. Dalil Qur'annya, hadisnya, sejarahnya dikaji. Sama-sama Rafidi, dalam apa Rafidinya? Siapa yang paling Rafidi? Tinggal dilihat, akan ketahuan nanti. Dengan kesadaran, dengan ilmu pengetahuan, ya, dengan diskusi dan betul-betul diskusi yang menginginkan, pasti akan ketemu dalil yang paling kuat insya Allah. Yes ya? Ya, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad ajal farajam. Ya, sampai di sini kajian kita, insya Allah nanti masih banyak ini materi. Tadi saya siapkan ini satu pertemuan. Karena kan 15 pertemuan rencana. Iya, satu tema satu judul. Tapi rupanya satu tema ini 2 pertemuan kayaknya. Ini nggak bisa. Sudah banyak, sudah panjang. Nanti kita sambung lagi insya Allah pada kajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita panjang umur, panjang usia, bisa kumpul lagi dalam keadaan sehat, nggak ada apa-apa. Kita bisa lebih banyak menggali tentang Mahadawiyah. Dan kita juga dicatat yang baik, usahakan diingat dan sampai kepada keluarga. Dan hal yang berkaitan dengan Imam Mahdi, kaitannya doa Faraj dihafal, yang sampai dilupakan. Mendoa Allah juga dihafal, setiap pagi dibaca. Dan selanjutnya ucapkan ya sahibaz zaman. Dan hal yang kecil apapun, jangan lupa, jangan segan mengucapkan ya sahibaz zaman, insyaallah. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf, dan mudah-mudahan selalu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi